Selamat datang kembali di channel JR Alam Raya. Kami doakan kalian sehat selalu. Di video kali ini kami punya pembahasan yang sangat menarik nih bro. Yuk kita bahas di JR Alam Raya. Gunung Tambora atau yang dikenal sebagai Tomboro adalah salah satu gunung tunggal terluas di Indonesia. Gunung ini memiliki tipikal seperti Gunung Slamet yang ada di Jawa Tengah. Gunung tunggal artinya bahwa Gunung Tambora terpisah atau tidak terhubung dengan gunung lain. Gunung ini memiliki ketinggian hingga 2.850 meter di atas permukaan laut. Gunung Tambora adalah salah satu gunung berapi aktif tertinggi di Indonesia. Meskipun tidak seterkenal Krakatau, Gunung Tambora dikenal secara luas karena letusan dahsyatnya yang terjadi pada awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1815. Meskipun tidak seterkenal Krakatau, Gunung Tambora dikenal secara luas karena letusan dahsyatnya yang terjadi pada awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1815. Dikatakan bahwa letusan Gunung Tambora pada saat itu merupakan letusan gunung paling merusak bumi dalam 1000 tahun terakhir. Pada saat itu menyebabkan kebingungan terutama bagi orang-orang di belahan bumi lain tentang penyebab keanehan fenomena alam di wilayah mereka. Hal ini berbeda dengan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, di mana pada saat itu sains dan teknologi telah berkembang, telegraf sudah ditemukan dan kabel bawah laut sudah dipasang, sehingga informasi lebih cepat tersebar. Lalu bagaimana sejarah letusan Gunung Tambora? Dengan menggunakan teknik penanggalan radiokarbon. Sebelum letusan Tambora pada tahun 1815, diperkirakan bahwa gunung ini sebelumnya sudah pernah meletus sebanyak 3 kali, yaitu pada sekitar tahun 3910 sebelum Masehi, tahun 3050 sebelum Masehi, dan pada tahun 740 Masehi. Meskipun tidak diketahui secara pasti besar letusan Gunung Tambora pada masa lalu, namun ketiga letusan tersebut memiliki karakteristik letusan yang sama, di mana masing-masing letusan memiliki letusan di lubang utama. Hanya saja terdapat sedikit pengecualian untuk letusan ketiga, karena pada letusan ketiga tidak terdapat aliran piroklastik atau awan panas setelah letusan terakhir tersebut. Selama beberapa abad kemudian, Gunung Tambora sama sekali tidak menunjukkan aktivitas vulkaniknya, dan gunung berapi ini dikenal dengan nama Gunung Berapi Tidur. Aktivitas vulkanik Gunung Tambora kembali terjadi pada tahun 1823, tahun sebelum letusan besar terjadi, di mana pada tahun tersebut kaldera Gunung Tambora mulai bergemuruh dan menghasilkan awan hitam yang disebabkan oleh letusan pratik kecil dari dasar kawah. Letusan pratik atau letusan semburan uap adalah letusan digerakkan oleh uap air yang terjadi ketika air di bawah tanah atau permukaan yang dipanaskan oleh magma. Letusan pratik ini terus berlangsung hingga puncaknya terjadi pada bulan April tahun 1815. Pada tanggal 5 April tahun 1815, terjadi letusan dahsyat yang diikuti dengan suara gemuruh menggelegar yang terdengar hingga ke Makassar, yang berjarak sekitar 380 km dari Gunung Tambora. Suara gemuruh ini juga terdengar hingga ke wilayah Batavia, yang berjarak sekitar 1260 km, dan juga ke wilayah Ternate, yang berjarak 1400 km dari Gunung Tambora. Pada pagi hari, tanggal 6 April, abu vulkanik mulai turun hingga di Jawa Timur, dan suara ledakannya samar yang terdengar langsung hingga tanggal 10 April. Puncak letusan Gunung Tambora sendiri terjadi pada tanggal 10 April tahun 1815, di mana pada hari tersebut letusan gunung terjadi semakin intensif. Suara letusan gunung yang pada awalnya dianggap sebagai suara tembakan bahkan terdengar hingga ke Pulau Sumatera yang berjarak sekitar 2.600 km. Gunung Krakatau, gunung yang pernah menggemparkan dunia pada tahun 1883. Sekarang gunung ini sedang mengalami erupsi. Yuk kita bahas sekarang bro. Pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2023 kemarin bro, erupsi ini terjadi tepat pada pukul 8.22 waktu Indonesia bagian Barat, dengan tinggi kolom abu mencapai 1.500 km di atas puncak. Ini bukan pertama kali bro, gunung ini mengalami erupsi. Pada Minggu 11 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, sempat terjadi erupsi dengan ketinggian semburan mencapai 2.000 meter di atas puncak. Saat video ini dibuat pun bro, Gunung Anak Krakatau masih dalam status siaga atau berada di level 3. Petugas pos pemantau gunung api Anak Krakatau juga menghimbau masyarakat dan nelayan untuk tidak mendekati kawah dalam radius 5 km. Berita erupsi anak Gunung Krakatau ini tidak hanya mencuri perhatian masyarakat Indonesia saja,
Media global juga turut menyoroti dan mengikuti perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau ini, mengingat sejarah letusannya yang sangat begitu menyeramkan di tahun 1883. Peristiwa meletusnya Gunung Krakatau memang tidak dirasakan oleh semua orang. Namun, sejarah letusannya yang sangat besar membuat banyak orang takut akan mengalami kejadian serupa di masa lampau. Sejarah meletusnya Gunung Krakatau dilansir dari berbagai sumber. Letusan Gunung Krakatau terjadi pada Agustus, tepatnya tahun 1883, bro. Lokasi gunung ini berada di kepulauan vulkanik, tepatnya di Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Gunung Krakatau terbentuk dalam jutaan tahun terakhir yang membangun gunung kerucut yang terdiri dari batuan vulkanik dan lapisan abu. Gunung ini berada di 1000 kaki atau 300 meter dari bawah permukaan laut, bro. Sedangkan kerucutnya diproyeksi mencapai 1800 meter di atas laut. Sekitar tahun 416 Masehi, puncak gunung ini hancur, bro, dan membentuk kaldera atau cekungan berbentuk mangkuk dengan lebar 6 km. Kaldera tersebut membentuk 4 pulau kecil yang terdiri dari Sertung atau Perlaten di barat laut, Lang dan Polishad di timur laut, dan Rakata di selatan. Situasi masih kondusif hingga beberapa tahun kemudian, 3 kerucut baru membentuk dan menyatu menjadi satu pulau yang besar. Kerucut tertingginya bisa mencapai 813 meter di atas permukaan laut. Dilansir dari Britannia.com pada tanggal 20 Mei 1883, salah satu kerucut di kaldera aktif dan menimbulkan awan abu mencapai ketinggian 10 km, bro. Bahkan suara ledakannya terdengar hingga 160 km jauhnya. Namun aktivitas kerucut itu berhenti di akhir bulan Mei. Di tanggal 19 Juni, gunung ini kembali aktif dan menjadi paroksismal pada 26 Agustus 1883. Akhirnya letusan pertama Gunung Krakatau terjadi pada jam 1 siang. Letusan ini membentuk abu vulkanik yang mengirimkan awan gas panas beserta puing-puing hingga ketinggian 15 mil. 21 jam berikutnya terjadi serangkaian ledakan yang semakin kuat. Puncak ledakan terbesar terjadi sekitar jam 10 pagi pada tanggal 27 Agustus 1883, bro. Letusan ini melontarkan abu sekitar 50 mil ke udara dan terdengar hingga ke Perth, Australia yang berjarak sekitar 2.800 mil dari lokasi. Pasca letusan tercatat lebih dari 36.000 orang meninggal dunia, bro, karena terkena reruntuhan bebatuan vulkanik dan gas vulkanik panas yang dihasilkan oleh letusan. Tak sedikit juga korban yang meninggal karena tenggelam akibat tsunami yang dibuat oleh Gunung Krakatau yang membuat tembok air setinggi 120 kaki dan menyapu bersih 165 desa di sekitar Jawa dan Sumatera. Saking besarnya tembok tsunami ini, bro, membuat kapal uap Bero tenggelam hampir 1 mil ke pedalaman Sumatera. Semua awak kapal meninggal dunia. Letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 ini memiliki daya ledak sebesar 200 megaton. Bahkan, getaran letusannya terasa di seluruh dunia. Pasca terjadi letusan, wilayah di sekitar gunung mengalami kegelapan selama 2,5 hari karena puing-puing dan abu yang melayang di udara menghalangi jalan sinar matahari. Bahkan debu-debu halus ini juga membuat warna matahari terbenam berubah menjadi merah kejinggaan. Hebatnya letusan gunung ini dapat menjangkau ke stratosfer hingga membuat bulan berubah warna menjadi biru di malam hari. Gunung Krakatau mulai tenang dan kondusif pada 28 Agustus 1883 hingga Desember 1927. Di tahun 1928 terjadi sebuah getaran baru yang membangun kerucut baru yang membentuk pulau kecil. Kerucut baru itu kemudian dinamakan Anak Krakatau karena posisinya yang dekat dengan gunung berapi mematikan itu. Sekarang gunung tersebut berdiri di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Sekarang kita masuk ke dampak letusan Gunung Krakatau di dunia. Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883 memiliki kekuatan sebesar 200 megaton TNT. Sebagai perbandingan, bom yang menghancurkan kota Hiroshima di Jepang pada tahun 1945 memiliki kekuatan sebesar 20 kiloton. Dengan kata lain, kekuatan letusan Gunung Krakatau 10.000 kali lebih dahsyat daripada bom Hiroshima. Letusan dahsyat itu mengirimkan 6 mil kubik batu, abu, debu, dan puing-puing ke udara dan membentuk awan tebal dan menurunkan suhu di area terdekat.
Bahkan, penelitian selanjutnya menemukan bahwa penurunan suhu yang terjadi selama beberapa tahun ini terjadi secara global. Salah satu negara yang terdampak adalah Amerika Serikat, di mana jumlah curah hujan di Los Angeles mencapai 38,18 inci setelah letusan Krakatau terjadi. Curah hujan ini menjadi rekor tertinggi di kota Los Angeles. Dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau, kita berharap semoga bencana yang pernah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari. Nah bro, itulah tadi serangkaian peristiwa yang terjadi di Gunung Krakatau. Kami dari tim JR Alam Raya mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang masih mengikuti cerita kami hingga akhir. Semoga saja kalian mendapatkan ilmu ataupun sejarah dari setiap video yang kami bagikan.